Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sambarang Wojo layu Hai Rek, iya opo kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 323. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Masih setia kan ngedengerin suara aku yang sekarang sudah tidak merdu lagi karena mikrofonku rusak? Anjir, kekuatannya Ana di mikrofon enggak. Cuma kalau pakai mikrofon itu kan lebih kayak jernih gitu ya. Ini pakai earphone. Earphone-nya harga 15.000, bukan earphone iPhone. iPhone apa ini? Mereknya ZZIA. Ya itulah, beli 15.000 ya di pinggir jalan gitu. Tapi semoga kalaupun Ana pakai rekamannya itu pakai earphone gitu, pakai headset gitu, nggak membuat para pendengar terganggu dengan suaraku yang merdu ini. Kon iki yo pesen nduk nek turu kok yo dengklak sirahmu iki kucingku lo guys. Kucing gua beranak 4. Banyak banget ya. Pusing. Jadi langsung aja ya kita bacakan cerita horor. Bacain cerita horor atau apa ya? Kayaknya kita bercerita tentang cerita yang udah aku bawain di channelnya Lentera Malam ya. Karena banyak banget yang request, Kak, pocong lastri dong gitu. Pocong lastri dong. Terus ada lagi yang bilang, Kak, YouTube-nya kalau bisa on frame dong. Kalau bisa bawain ceritanya kayak di PKH aja, kayak di Spotify. Jangan terlalu sosok gitu intonasinya. Iya. Nanti gue bawain cerita yang ada di YouTube itu sesuai yang ada di Spotify, tapi ceritanya berbeda ya. Gue gak mau cerita yang sama. Jadi ini butuh effort gue bikin konten 2 kali. Jadi ya disawer dong. Hehe. Terus masalah in frame, udah bosen gue ngasih taunya ya. Ya doain aja supaya tuh HP aku ketebus gitu loh, biar bisa bikin konten in frame. Kenapa nggak pakai kamera ya? Kamera juga beli bro, duit lagi. Tapi kalau pakai handphone, apalagi merek Apple Growa gitu ya, mungkin menurutku resolusi gambarnya itu sudah bagus untuk bikin konten video gitu ya. Doain lah, makanya disawer gitu biar bisa ketebus. Ngemis sawer ya. Ya udah, kita langsung aja cerita ya tentang si pocong lastri ini. Tapi sebenarnya judulnya itu bukan pocong lastri yang aku bawa, yang aku sodorin ke tim Lentera Malam gitu kan. Yang aku bawain tuh ya akibat akibat tidak mencuci pembalut. Nah itu mungkin yang sudah ngedengerin cerita aku di channel sebelah ya mungkin udah tahu ya ceritanya. Apalagi di situ kan kelihatan muka aku yang jelas, yang jelek banget itu ya. Ngatain ada yang bilang gue cantik gara-gara suara. Jelek bro, matamu siwer. Ya itulah. Jadi ceritanya itu udah di tahun 2010. Nah, 2010 itu kebetulan aku masih jadi maba atau mahasiswa baru
di salah satu universitas swasta yang ada di kota Surabaya. Nah, eh, waktu itu tuh terjadinya pada bulan Oktober ya, bulan 10. Kenapa gue masih ingat banget di bulan 10? Karena waktu itu tuh ada kegiatan acara Disnatalis kampus gitu. Jadi masih keinget lah. Nah, Disnatalis kampus kalau misalnya teman-teman udah pada tahu ya, itu acara ulang tahun kampus yang biasanya di acara itu tuh dimeriahkan dengan lomba-lomba tuh, lomba-lomba seperti futsal, volley, nari, ngedance, basket, kemudian ada pemilihan putra-putri kampus dan lain-lain kayak gitulah ya. Itu. Nah, waktu itu karena kampus aku khususnya di fakultas aku ya, itu fakultas aku itu lebih ke semi militer. Jadi diwajibkan nih semua mahasiswa-mahasiswinya itu mengikuti kegiatan. Pokoknya tanpa terkecuali, apalagi anak-anak masih semester 1 tuh wajib ikut semua. Kalau nggak ikut kan pasti dihukum itu. Dihukum habis-habisan gitu kan. Udah tuh. Nah, kegiatannya itu gak salah siang. Siang lah apa sore gitu kan, setelah usai perkuliahan. Nah, eh, kejadiannya itu hari Kamis. Kenapa aku ingat banget hari Kamis? Nah, ini inget lagi kan. Karena waktu itu aku ada izin nginep di kos-kosan temen aku. Nah, karena kan kegiatannya itu kan sampai malam ya. Paling malam itu sampai jam 7, setengah 7. Nah, karena kita paginya itu udah harus standby di kampus ya. Ya itu tadi kembali lagi karena fakultas aku itu semi militer. Jadi jam 5 pagi itu setelah selesai sholat subuh itu udah harus standby di kampus. Nah, jadinya aku tuh kayak mau berpikir daripada aku pulang kecapean habis kegiatan, aku nginep tuh sehari di kosan teman aku, udah izin juga. Terus di satu sisi lain, rumah aku dengan kampus itu lumayan jauh lah jaraknya, kurang lebih sekitar 16 kilometer. Jadi kebayang ya. Nah, ya udahlah aku nginep tuh di kosan teman aku. Selesai kegiatan, kita pulang tuh ke kosan teman aku bertiga nih. Teman aku. Ini nama samaran tidak aku rubah, sama seperti yang ada di channel sebelah. Namanya Yuni Amasari gitu. Nah, ya udahlah aku nginep nih di kos-kosannya Yuni Amasari berdua gitu. Untuk lokasinya kos-kosannya Yuni Amasari itu kurang lebih 300 sampai 500 meter lah ya dari kampus gitu. Jadi kalau masih jalan kaki masih aman ya. Nah, lokasinya itu masuk ke dalam sebuah gang. Jadi ada kayak jembatan kecil, jembatan selokan gitu, selokan besar. Itu ada jembatannya kecil ngelewatin kayak gitu. Masuk nih ke dalam. Nah, untuk gangnya ini di seberang gang itu ada masjid besar. Wah, kebayang ya. Pasti yang anak-anak rumahnya daerah sekitar situ apa rumahnya di daerah Surabaya pasti kebayang lah ya di mana nih. Nah, kos-kosannya itu masuk gang, terus letaknya itu paling ujung sendiri. Nah, dan gang itu disebut dengan nama Gang Makam. Kenapa disebut dengan Gang Makam? Karena di gang tersebut itu ada makam umum. Dan lokasi makamnya umum ini ada di paling ujung sebelahan dengan kos-kosannya si Yuni sama si Sari. Jadi ini kos-kosan Yuni sama Sari udah di balik tembok kos-kosannya itu udah makam umum gitu kan. Untuk denah kos-kosannya ya. Jadi di kos-kosan Yuni sama Sari itu ada 2 pintu akses masuk ke dalam. Satu pintu akses kecil, gang kecil yang masuk ke area kos-kosan kamar-kamar yang ada di belakang. Yang satunya itu pintu utama yang masuk ke dalam rumah kayak gitu. Nah, kos-kosannya itu ada 7 kamar. 3 kamar di belakang, 4 kamar di dalam rumah. Nah, di belakang rumah ini itu ada kamarnya Yuni sama Sari salah satunya. Untuk denanya itu jadi pas masuk ke gang kecil ke area belakang. Nah, di samping gang itu ada kamar 2. Satu kamar kosong yang
kamar kos-kosan lebih tepatnya, tapi itu situasinya kosong, belum ada penghuninya. Satunya itu gudang. Kemudian sebelahnya ini kamarnya Yuni Mas Hari. Terus ada jalan masuk ke dalam rumah, kemudian ke dalam rumah sama dapur ya. Terus sebelahnya gang jalan ini itu kamar si pelaku utama. Kok pelaku utama? Pemeran utama. Nah, tengah-tengah itu tempat jemuran baju. Jadi ini kos-kosannya itu bentuknya los ya, outdoor. Tapi ada di belakang rumah gitu. Jadi outdoor. Nah, tengah itu jemuran, ada kayak tali tempat ngejemur dan lain-lain. Terus di depannya itu ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya 2 bilik nih. Nah, untuk kamar mandinya itu lampunya emang pakai lampu 5 watt warna kuning. Di sebelah kiri, pojok kiri, deket tembok, itu ada tempat pembuangan sampah. Nah, biasanya itu setiap 2 hari sekali anak-anak itu pada ngebakar sampah gitu yang udah numpuk di situ. Entah itu sampah dari daun-daun kering atau sampah-sampah kering kayak kertas apa segala macam, terkecuali makanan ya, sampah basah. Nah, sampah basah itu ditaruh di luar. Kalau sampah-sampah yang bentuknya kering itu emang ditaruh di situ terus dibakar gitu. Nah, di balik temboknya itu udah makam umum. Gitu, guys. Oke, lanjut ke cerita. Nah, setelah kita sampai di kos-kosan, kita ngobrol-ngobrol nih di depan di teras kamarnya si Yuni sama si Sari. Pemeran utamanya ini ada di sebelah kamarnya si Yuni sama si Sari. Sebut saja namanya Lastri. Ya, aku samain namanya kayak di channel sebelah. Nah, si Lastri ini itu sebenarnya bukan teman satu kampus dengan kita gitu. Dia itu beda kampus dengan kita. Jadi ini kemarin belum aku sempat jelaskan ya. Jadi Sari itu tuh teman beda kampus. Dan kebetulan Sari ini senior 2 tingkat di atas kita. Jadi dia angkatan 2008, kita angkatan 2010. Gitu. Cuma ya udah, kita udah kenal akrab ya, udah nganggep temen baik gitulah ya, karena memang satu kos-kosan nih sama si Yuni sama si Sari, dan aku pun juga kenal selama aku sering main di kos-kosannya Yuni sama Sari gitu. Untuk si Lastri ini dia itu tinggal di kamar sendirian gitu, karena memang anaknya ini agak introvert gitu ya. Ya udah tuh selesai kita pas kita ngobrol-ngobrol itu sekitar jam setengah 7, jam 7 malam. Kemudian jam 7 malam itu si Lastri ini keluar dari kamar menuju kamar mandi gitu kan. Ya mau mandi gitulah ya, karena kan dia bawa handuk, bawa perlengkapan mandi dan lain-lain kayak gitu. Setelah mandi kurang lebih 10-15 menit, Lastri ini keluar terus ngebuang sesuatu kayak bungkusan hitam plastik gitu ke arah sampah gitu, yang tumpukan sampah itu. Ya udahlah ya, kita kan nggak pernah memikirkan hal yang aneh-aneh, dan kita tuh paham apa yang dibuangnya, karena itu udah kayak rutinitas cewek kali ya. Kalau ngebuang langsung aja, yang ngebuang pembalut itu pasti dibungkus pakai kertas, kemudian dibungkus pakai plastik, terus dibuang di tempat sampah kayak gitu. Nah udah kan, abis itu nggak lama dia masuk ke dalam kamar. Setelah masuk dalam kamar itu, terus dia itu keluar kamar nih. Dia ngomong, pada mau nitip nggak? Aku mau keluar nih beli makan. Dia bilangnya gitu kan. Ya udah kita ngomong, nggak deh mbak, kita udah makan gitu. Ya udah dia jalan keluar gitu kan. Selang 15 menit sampai 20 menit kemudian itu dia balik lagi gitu kan ke kos-kosan. Tapi pas dia balik ini agak sedikit aneh gitu. Jadi dia tuh jalan tapi agak nunduk-nunduk gitu lah ya, agak membungkuk gitu sambil neken-neken perutnya gitu, kayak orang lagi kesakitan gitu kan. Terus mukanya itu agak pucat gitu kan. Ditanya nih sama Yuni, kenapa mbak? Gitu kan, kenapa Las? Gak apa-apa, sakit perut nih, dilepen biasa hari pertama, dia bilang gitu. Dilepen itu kram perut ya. Biasanya kalau cewek itu kan kalau lagi datang bulan pertama, hari pertama itu kan perutnya kan sakit. Nah itu biasanya orang Jawa bilangnya dilepen gitu kan.
Ya udah, dia masuk ke dalam kamar, kitanya juga masuk dalam kamar karena waktu itu kita juga mau istirahat kan, capek. Terus besoknya itu udah ada kegiatan lagi. Nah, ya udah, aku tidur di lantai, si Yuni sama si Sari ini tidur di kasur. Karena kan waktu Surabaya kan panas banget ya. Jadi aku memutuskan untuk tidur di lantai, tapi pintu kamar itu aku buka gitu, biar ada angin-angin masuk lah ya. Soalnya waktu itu si Yuni sama si Sari itu belum punya kipas angin gitu. Ya udah, dia tidur ayam lah ya, masih masih belum 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 apa namanya, belum tidur sepenuhnya lah kita bertiga itu. Nah, kemudian jam setengah 10 lah atau jam berapa gitu ya, aku tuh kayak ngedengar ada suara kayak kresek 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 gitu lah. Pokoknya suara plastik kresek kresek lah. Nggak ono plastik ya ini ya. Kayak gini nih. Nah, kayak gitulah lebih tepatnya. Aku waktu itu mikirnya ya mungkin tikus kali ya atau apa gitu. Cuma suaranya nih sering banget dan apa ya, nggak berhenti berhenti, jadi kayak gini terus. Nah, gitulah pokoknya. Udah ya, aku tuh kepo. Apa sih, ngerasa keganggu juga dengan suaranya karena kan mau istirahat. Terus aku juga kepo, tikus kok kurang ajar banget sih. Kok tikus kok sering banget, apa yang dicarinya? Soalnya yang aku ingat itu di sana itu belum ada tumpukan kresek sama sekali, gak ada tumpukan kresek. Cuma satu, si Lastri itu buang sesuatu itu yang pakai kresek hitam itu. Dan itu pun juga di talinya itu kayak ya di tali mati gitu, yang rapet banget, jadi nggak ada angin untuk ngebukanya itu kan. Udah, aku kepo nih, ngintip keluar ke arah si pembuangan sampah itu. Nah, di situ aku kayak ngelihat ada sosok, tapi bentuknya itu siluet, nggak begitu jelas banget, nggak begitu solid banget, cuma kayak bayangan gitu. Nah, dia tuh lagi duduk, karena aku ngelihatnya itu modelnya kayak jongkok atau duduk gitu, pendek gitu kan, menghadap ke tembok gitu. Terus aku ngomong, siapa tuh gitu kan, refleks gitulah, takutnya itu kan maling atau apa gitu kan. Cuma kan mikir ya, maling ngapain ngorek-ngorek sampah gitu kan. Si Yuni tuh ngomong tiba-tiba, kenapaan gitu kan. Nah, aku jawab tuh, tapi posisi ngejawabnya itu aku ngadep ke mereka gitu kan. Nggak tahu, kayaknya ada orang deh. Ah, halu, tikus paling gitu kan. Pas aku balik lagi ke arah si tempat sampah itu, sosok itu tiba-tiba udah nggak ada, hilang. Nah itu, kenapa kok aku bilangnya itu bayangan? Kan itu ada cahaya gitu kan. Sebenarnya cahayanya itu nggak begitu terang ya, karena cahaya yang dari lampu situ itu cuma lampu dop warna kuning yang 5 watt itu, jadi nggak begitu terang. Terus abis itu lampu yang dari yang jemuran itu nggak ada lampunya karena kan outdoor, jadi lampunya itu cuma di kamar kita aja gitu. Dan lampu yang dari Lastri itu juga nggak begitu terang buat nerangin ke arah tempat pembuangan sampah gitu kan. Nah, karena itu sosok hilang, ya udah aku lanjut tidur. Mikirnya kan udah nggak mikir yang aneh-aneh, ya mungkin aku halu lah, apalah gitu kan, mungkin apa gitu kan. Ya udahlah, sudah, aku balik lagi tidur. Jam 1 malam, si Sari ini tuh bangun, niatnya mau sholat tahajud gitu. Kan dia nih kan anaknya agamis banget ya, anak Jombang gitu kan, Jombang kota beriman. Niatnya mau sholat tahajud gitu kan. Nah, pas dia keluar kamar, masih lokasinya ada di teras gitu, dia tuh kayak ngelihat sama yang seperti yang aku lihat. Ada sosok hitam itu lagi jongkok di tempat sampah gitu, tempat pembuangan sampah, lagi jongkok. Tapi katanya itu sosoknya ini kayak solid banget lah, apa ya, kayak kelihatan hitam banget, posisinya lagi jongkok. Terus kayak dia tuh melakukan aktivitas ngorek-ngorek sampah gitu. Dia tuh mau dideketin kan pelan-pelan gitu.
takutnya itu siapa atau apa gitu, ada temennya yang ego atau apa kayak gitu kan, dideketin pelan-pelan. Pas jarak kurang lebih 1 meter itu di depannya si sosok itu tiba-tiba berhenti aktivitas. Kemudian dia tuh kayak noleh gitu, kepalanya tuh kayak miring 90 derajat gitu. Nah, di situ kayak si Sarinya ini takut, udah kayak katanya tuh merinding gitu, bulu kuduknya berdiri, langsung lari ke dalam kamar. Nah, pas lari ke dalam kamar itu langsung dia teriak gitu, hehehe, tangi, ono uang, kayak gitu kan, ada orang gitu kan. Nah, kaget kan kita kan, kayak lagi tidur terus tiba-tiba dibangun itu kan, kaget banget kan. Ya udah, terus aku ngomong kan, sopo gitu kan, gak ngerti ono uang, cepet ngono kan, gawa pentungan, gawa apa, pokoknya takutnya kita tuh maling. Bawa apa, bawa pentungan, bawa apa, wes ya udahlah, kita tuh ngebawa seadanya kita yang ada di depan mata kita ya, karena kan posisinya masih setengah sadar ya, baru bangun. Nah, pas lagi kita bertiga itu ke tempat pembuangan sampah, ternyata sosok itu tuh udah nggak ada. Nah, Sari itu kayak memvalida, kayak ngomong, tadi tuh di sini tuh ada orang kayak ngorek-ngorek sampah gitu kan. Sumpah demi Allah, aku tadi tuh ngeliat gitu kan. Nah, aku tuh kayak mikir, aku tuh gak bilang halu kali apa segala macam, enggak ngomong kayak gitu, karena aku inget tadi apa yang aku lihat. Cuma aku nggak mau ngomong membenarkan, ya aku tadi juga ngeliat kayak gitu lah. Terus tiba-tiba itu pas Sari udah kayak udah ketakutan, udah kayak meyakinkan kita gitu kan, kayak dia ngelihat ada sesuatu di situ. Nah, si Yuni itu notice kayak ada sesuatu putih-putih itu udah berserakan. Udah berserakan itu maksudnya itu udah kayak terkoyak gitu, putih-putih tapi udah terkoyak gitulah. Nah, kita deketin tuh. Tuh apa ya gitu. Soalnya ada kayak merah-merah gitu kan. Nah, pas kita deketin gitu bertiga, ternyata itu adalah bekas pembalutnya Lastri yang tadi dibuang di situ. Dan ternyata bekas pembalutnya itu tidak dicuci. Jadi masih ada darah haidnya, dan itu darahnya banyak banget. Banyak banget kan, kalau hari pertama itu kan pasti lagi deres-deresnya ya. Itu banyak banget. Dia nggak ngecuci, jadi dibuang gitu aja. Nah, karena kita tuh langsung ngeri ya. Wah, masa yang dikoyak-koyak ini tadi gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ngebakar. Tapi kebakarnya itu sama sampah-sampah yang udah ada di situ, kayak rumput-rumput dan lain-lain lah ya. Gitu kan. Ya udah, kita bakar lah. Selesai ngebakar, kita kayak udah kayak mikir, udah paling itu tadi tikus kali ya yang ngoyak-ngoyak atau apa, kan baunya amis kayak gini-gini, udahlah tidur lagi gitu kan. Aku ngomong ke Yunia masih Sari, ya udah, karena kita masih ngantuk, kita balik lagi ke kamar tidur. Nah, Sari masih melanjutkan aktivitasnya untuk mau sholat tahajud gitu kan. Jadi dia ke kamar mandi, wudhu, terus balik lagi ke kamar, terus melakukan sholat, terus tidur lagi. Jam 4 Sari ini bangun duluan. Ya, yang seperti yang aku jelaskan tadi ya, dia itu agak agamis banget orangnya. Dia itu bangun, niatnya mau sholat subuh. Nah, pas dia mau ke kamar mandi, dia tuh kayak ngedenger orang ngerintih kesakitan. Sakit, kayak gitu kan. Loro, loro, gitu kan. Nah, Sari nih bingung kan, sopo yo, suaranya sopo yo. Nah, pas didengerin secara cermat, ternyata itu tuh suaranya ada di kamarnya Lastri. Ya udah dong, diketok kan pintunya, tok 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 tok. Las, Mbak Las, gak popo ta sampean. Tapi si Lastri di dalam itu masih ngomong sakit gitu kan. Dan ditotok lagi, Mbak Las. Terus akhirnya engsel pintunya itu dibuka. Ternyata pintunya itu nggak dikunci. Masuklah ini Sari ke dalam kamar. Nah, itu dia udah apa ya namanya, ngelihat itu Sari itu kondisinya udah kayak
udah kayak ngerintih kesakitan, udah keringet dingin, basah bajunya, terus habis itu eh, mukanya pucat banget gitu. Pokoknya badannya tuh dingin banget gitu kan. Terus ditanya ini sama Sari, kenapa mbak, kenapa mbak gitu kan. Aduh, Sar, perutku sakit, Sar, perutku sakit, dilepen nih gini, kok ngene ya, no. Katanya si Lastri ini. Terus si Sari nanya, emang biasanya kayak gini, Mbak? Enggak, loro, Sar, loro, gitu kan. Udah makan belum? Sudah tadi. Udah aku bikinin teh anget ya, katanya si Sari itu gitu. Dibikinlah teh anget, diminum sama Sari dikit lah, nggak banyak. Sama si Sari itu kok si Sari diminumlah sama si Lastri itu dikit nggak banyak. Nah si Sari tuh ngomong, diminum mbak, dihabisin, enak, mumpung hangat biar perutnya nggak sakit lagi. Terus si Lastri tuh bilang, ya wes gak apa-apa Sar, nanti tak minumnya tak habisin, makasih ya. Tuh udah tuh akhirnya si Lastri Lastri si Sari ini balik lagi terus sholat subuh. Nah, gak lama kemudian itu di jam setengah 5 Sari ini tambah Sari Lastri ini tambah merintih kesakitan, sakit sakit kayak gitu kan, sakit, aduh sakit gitu. Nah, panik dong kita bertiga ini. Wah, kenapa iki, kenapa, maksudnya kenapa datang bulan lagi kram perut, lagi dilepen gitu kan. Kok seheboh gini gitu loh untuk sakitnya. Ya aku tahu ya, orang kalau misalnya lagi datang bulan dan hari pertama haid itu pasti sakit banget. Karena aku juga ngalamin gitu, sakit banget. Cuma ini kayak udah heboh banget gitu loh. Udah kayak, wah udah sakitnya itu bukan kayak sakit pada umumnya gitu lah. Sakitnya tuh kayak udah sakit parah banget gitu. Sampai, sampai inilah, sampai apa namanya, oh, kasurnya ini berantakan apa, terus kayak eh, lantai itu basah semua, kan air tehnya tumpah semua segala macem, ada semut-semut dan lain-lain, tuh heboh banget. Nah akhirnya kayak kita memutuskan, udah apa namanya, eh, aku aja yang ke kampus gitu, si Sari bilang gitu, aku aja yang ke kampus, kalian jaga Mbak Lastri ya, takutnya nanti kenapa-napa gitu. Ya udah kita memutuskan kayak gitu, akhirnya Sari berangkat ke kampus dan kita itu jagain Lastri nih di kos-kosan. Nah kita jagain, tapi kita tuh nggak berpikiran yang aneh-aneh tentang si pembalutnya ini yang tadi kita temuin terus kita bakar. Kita nggak ada mikir ke situ gitu loh. Jadi kayak kita mikirnya ya mungkin karena dia lagi sakit gitu ya, entah itu asam lambung atau apa, terus barengan sama datang bulan kan, kayak double kill gitulah sakitnya ya. Ya udah, kita jaga nih Mbak Lastri sampai pagi. Itu akhirnya dia tuh sekitar jam setengah 6 itu udah kayak meronta-ronta, kesakitan banget lah, udah momen lah pokoknya sakitnya itu. Nah kita bingung kan harus gimana. Nah, kita mau bawa ke klinik tapi kondisi eh, takut gitu kan kalau misalnya nanti maksudnya kita kalau bawa ke klinik itu kayak takut kita gak ada duit atau apa segala macam, karena kan posisinya kita anak kos-kosan ya, uang sakuku waktu itu 10.000 doang anjir per hari. Itu kayak kita tuh takut sesuatu hal yang di luar nalar kita gitu, nanti kita nggak bisa bayar gimana apa segala macam. Terus di situ juga nggak ada temannya si Lastri gitu. Nah sampai akhirnya itu si Yuni itu ingat, duh, telepon Mbak Tika gitu kan, karena Tika ini tuh temannya si Lastri dan dia tuh sering main ke kos-kosannya Lastri gitu, cuma beda kos-kosan ya. Nah, akhirnya telepon nih Mbak Tika. Mbak Tik, bisa ke sini nggak gitu. Loh kenapa? Yun, ini apa namanya? Mbak Lastri sakit. Nggak ngerti ya sakit apa ini, dari tadi perutnya sakit-sakit terus gitu. Ya udah aku ke sana. Akhirnya Tika ke situ. 10 menit kemudian Tika datang. Nah, Tika ini shock melihat keadaannya Lastri itu udah kayak, wah udah kayak orang kesakitan banget ya, dengan wajahnya yang pucat banget, terus keringet dingin, terus habis itu kamar berantakan dan lain-lain. Akhirnya kita memutuskan
membawa si Lastri ini ke klinik dekat kampus gitu. Karena klinik itu waktu itu bukanya jam 7 pagi gitu kan. eh Dibawa ke klinik. Nah, yang ngebawa ke klinik itu si Yuni sama si Tika. Naik motor naik motorku waktu itu boncengan bertiga. Jadi si Lastri itu ditaruh di tengah-tengah gitu kan. Nah, akunya itu ngebersihin kamarnya si Lastri karena kan berantakan banget. Terus abis itu semut nih di mana-mana karena kan tadi dia sempat dibikinin teh kan sama si Sari. Nah, tehnya tuh ditumpahin. Jadi semut pokoknya berantakan banget. Ya udah aku bersihin tuh. Bersih. Nah, nggak lama kemudian sekitar jam 8 jam 9 nih mereka balik nih. Terus ditanya, "Kenapa?" gitu kan. "Apa?" kata diagnosa dokternya tuh apa? Aku tanya gitu kan. Nah, si Yuni bilang, "Nggak apa-apa. Ini mungkin efek datang bulan gitu. Terus posisinya juga mungkin nggak beratur apa ya, nggak teratur atau apa gitulah. Intinya nggak apa-apa dan udah dikasih obat pereda nyeri gitu." Ya udah. Nah, kondisinya Lastri waktu itu tuh emang udah agak stabil ya. Udah nggak kayak tadi gitu. Dan aku suruh beristirahat di ranjangnya dia kan udah aku bersihin semuanya kan. Udah tuh capek kan kitanya. Nah, akhirnya aku sama si Yuni itu pergi keluar. "Mbak, aku keluar dulu ya cari makan. Sampai titip makan gak?" "Yo wes beli makan," gitu kan. Beli no ini apa namanya si Lastri bubur aja gitu. Ya udah kita keluar beli makan. Balik-balik si Lastri ini itu merintih kesakitan lagi. Sakit, Paris sakit gitu kan. "Oh, sakit banget." Gitu. Nah, habis itu kita bingung kan. Nah, kita kasih tuh obatnya. Kita kasih obatnya udah agak mendingan. Nah, pas udah agak mendingan itu si Tika itu nyuapin. "Ya udah makan dulu ya. Siapa las biar perutmu ini nggak kosong, biar nggak tambah sakit terus." Nah, pas disuapin itu udah nggak mau. Kayak dia tuh nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau apa-apa. Kayak nggak ada makanan masuk sama sekali. Mungkin katanya pas dimakan itu rasanya udah nggak enak gitulah di mulut. Minum pun juga kadang itu dimuntahin lagi kayak orang tanda-tanda asam lambung lah intinya itu. Tapi katanya dokternya tadi itu nggak ada indikasi asam lambung dan dianya juga nggak punya riwayat emah atau asam lambung gitu kan. Udah tuh terus akhirnya bilang si Tika bilang gini, "Ya udah kalau kamu nggak mau makan, nggak mau minum, kamu istirahat dulu aja," gitu kan. Dia istirahat tuh mencoba untuk tidur. Tapi nggak lama kemudian dia ngerintih kesakitan lagi dan ini lebih lebih kayak apa ya? Lebih kayak eh, lebih heboh gitulah ya. Sakit, bawa aku ke rumah sakit, Tik. Aku bawa ke rumah sakit gitu kan. Nah, ini nih yang menjadi problem yang ada di channel sebelah. Kenapa kita tidak membawa ke rumah sakit? Yang pertama, kita tuh bukan nggak pengen ngebawa dia ke rumah sakit, tapi karena akses rumah sakit waktu itu jauh banget, ya kan? Dari kampus ke sana itu jauh. Kalau kita boncengan bertiga kita nggak mampu, nggak bisa. Terus waktu itu di 2010 kayaknya belum ada ojek ojek online deh ya. Iya, belum ada Gojek ya. Gue nggak tahu udah ada Gojek apa belum. Kalaupun udah ada kayaknya belum rame deh. Dan kita tuh masih handphonenya tuh masih HP tulalit gitu. Karena eh zaman segitu tuh kata beli BlackBerry itu gak sanggup anjir, ya kan? Oh, 2010 udah ada anjir. 2010 udah ada, Oktober lagi anjay. Tapi kayaknya belum rame karena itu kan kejadiannya bulan Oktober dan ini juga Gojek itu bulan Oktober. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita naik taksi, kita tuh mikir biaya juga. Itu solusi masalahnya juga karena duit ya. Terus yang ketiga, si Lastri ini nggak punya BPJS. Nah, kita bingung nih. Kalau bawa ke rumah sakit, masuk di umum, wah, kita bayarnya pakai apa gitu. Soalnya jujur aja, kita semua itu lagi nggak ada duit gitu. Jadi kayak si Mbak Tika ini nunggu transferan uang dari orang tuanya, si Yuni juga sama, begitupun juga aku yang waktu itu masih kere banget gitu kan, sampai sekarang juga masih kere gitu. Jadi kayak kita tuh nggak apa ya,
kayak nggak punya pilihan kalau misalnya Lastri ini harus kita rawat gitu di rumah. Nah waktu itu juga kita lagi nelpon ibu kos. Bu kos itu kan waktu itu kan nggak bisa ditelepon, akhirnya bisa ditelepon. Ibu, kita minta bantuannya ibu, ini si Mbak Lastri ini sakit gini gini gini, kita mau bawa ke rumah sakit itu nggak ada dana, mungkin ibu bisa bantu bla bla bla. Nah si bu kosnya ini ternyata ada di luar kota. Nah ini aku jelasin lagi, luar kotanya itu di Sidoarjo guys ya, jarak Sidoarjo Surabaya itu deket banget ya, cuma 30 menit atau 1 jam, gak sampai berjam-jam banget gitu. Ini banyak banget kan ibu kosnya di luar kota, kok bisa ya setengah jam atau 1 jam itu nyampe. Nah luar kota itu Sidoarjo itu sudah termasuk luar kota ya, sudah luar wilayah, jadi itu menurut kita itu udah luar kota gitu. Tapi jaraknya deket 1 jam atau eh, setengah jam lah ya. Apalagi Pondok Chandra itu wis luar kota, itu wis Sidoarjo, itu Tropodo itu sudah Sidoarjo, sudah Tropodo itu sudah termasuk luar kota guys ya. Nah itu ya aku pulang mbak gitu kan, udah tuh nunggu nih ibu kos. Nah pas kita lagi nunggu ibu kos itu tiba-tiba si Lastri ini kayak udah kayak meronta-ronta gitu kan, wah 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 wah. Itu kejadiannya itu di jam apa namanya, sekitar jam berapa ya, sore lah, hampir menjelang maghrib pokoknya. Udah wah, udah pokoknya udah nggak karuan lah, nggak kondusif. Intinya itu dia kesurupan. Nah kenapa gak bisa kita bilang kesurupan, karena dia udah kayak udah bukan seperti dirinya lagi. Terus dia tuh sering bilang darah, 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 kayak gitu-gitulah pokoknya. Ya ngomongnya kayak gitu, darah, 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 darah gitu. Nah kita bingung kan, si Tika ngomong darah, darah apa, di sini gak ada darah. Darah, aku minta darah gitu. Terusan kayak gitu, bingung dong kita tuh, takut kenapa-napa gitu. Yang akhirnya tuh kita stres tuh, aduh kenapa ini si Lastri, kenapa ini, kita pegangin itu dia. Terus dia tuh kayak ngerontak-ngerontak, jangan pegang aku, darah mana darah gitu, di sini nggak ada darah, di sini ada darah. Nah si Lastri tiba-tiba bilang gini, ada darah, aku mau darah, 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 darah gitu kan. Udah gitu kita ketakutan banget anjir. Nah kita tuh masih mikirnya, tapi aku waktu itu mikirnya tuh bukan kesurupan ya, karena aku orangnya itu kan agak skeptis ya, bukan kesurupan, nggak ada sangkut pautnya dengan pembalut yang kita bakar dan apa. Mungkin kita mikirnya tuh, oh dia stres kali ya, apa maksudnya bukan stres sih, lebih kayak depresi kali ya, gara-gara kesakitannya itu gitu. Jadi kayak di apa ya, kayak berhalusinasi atau kayak gimana gitu. Tapi dia tuh udah ngomong darah terus gitu kan. Si Tika tuh masih tetap ngomong darah apa, nggak ada darah di sini gitu kan. Nah tiba-tiba si Lastri ini bangun dari tempat tidur, terus berdiri. Nah Lastri ini kan pakai rok ya, pakai rok panjang. Tiba-tiba dia tuh ngangkat roknya, terus tangannya itu kayak gosok-gosok sesuatu gitu di area kemaluannya. Dan pas dikeluarin gitu tangannya ini udah penuh darah. Dan dia udah ngejilat-jilat tangannya itu. Kayak gitu. Ini yang aku mau, darah. Kayak gitu. Wah, kaget dong kita, yang dia maksud itu darah headnya coy. Wah, kita kaget. Histeris, udah teriak-teriak gak karuan. Akhirnya tuh kayak kita pegangin si Lastri, tapi Lastri tuh masih posisinya ngasih ngejilat-jilat ini sampai di telapak-telapak di punggung tangannya itu, sambil ketawa-ketawa. Darah kayak gitu-gitu. Anjir lah, kayak posisinya tuh kayak ngeri gitu kan. Las istighfar si Tika itu kayak gitu. Nah aku tuh udah kayak bingung ya, stres gitu kan, udah tiket mbak bos di tali ya, tangannya tali bae gini.
kita cari tuh sesuatu hal yang bisa buat nali tangannya dia kan di ranjang gitu kan. Nah, nemunya itu kerudung. Kita pakai kerudung aja lah ya untuk kenalinya dia. Karena kalau misalnya pakai raffia atau apa, takutnya itu dia kayak ngebrontak, kayak nyakitin tangannya dia sendiri gitu. Akhirnya kita nali dia di tempat tidurnya itu pakai kerudung. Nah, itu udah ya. Kita bingung tuh, histeris. Weh, piye iki? Ndang teleponan bukos nang di ngono kan. Telepon iki bukos sih bingung. Bu, di mana Bu? Ini Bu, di mana? Ini OTW nak, OTW. No. Terus bingung kan, akhirnya tuh kayak itu tuh sekitar jam 7 atau berapa itu, akhirnya kayak kita tuh mikir, piye yo Mbak, piye iki Mbak? Lastri kok gini? Nah, Lastri tuh posisinya udah kayak ketawa, terus tiba-tiba nangis, ketawa, nangis, pokoknya nggak kondusif lah. Nah, kemudian itu setengah jam kemudian itu ibu kos tuh udah datang ke kos-kosan ya. Ya udah aku jelasin tadi ya di awal ya. Dia tuh ibu kosnya tuh lagi di Sidoarjo dan jarak dari Sidoarjo ke Surabaya itu ke kos-kosan cuma setengah jam doang gitu kan. Udah, terus dia ngeliat itu kondisi kamar tuh udah berantakan banget. Dan kalian tahu ya, umumnya kalau misalnya darah head itu kan nggak begitu banyak yang yang ibaratnya ada yang ngegumpal, ada yang kayak model berlendir atau apa. Itu enggak. Jadi di lantai itu udah kayak ceceran darah itu kayak darah-darah segar gitu, kayak wah udah ceceran kemana-mana gitu kan. Nah, kita tuh berusaha untuk kebersihin gitu, selain biar ya biar bersih sama nggak bau amis, karena itu baunya amis banget itu. Wah, bingung tuh kita udah ngebersihin segala macem. Si Bu Kos ini nanya, kenapa nih, ada apa gitu kan, kok Lastri kayak gini, kenapa gitu. Nah, si Yuni ngejawab, nggak tahu Bu, ini tadi tuh awalnya tuh dia tuh ngerontak kesakitan gitu loh Bu, sakit perut, ya udah kita obatin apa segala macam, tiba-tiba dia tuh kayak berontak gitu, kayak orang kesurupan, minta-minta darah kayak gitu kan. Nah, si ibu kos ini nanya lagi, kamu udah telepon bapak ibunya, telepon orang tuanya? Nah, si Tika ngejawab, karena kan Tika ini kan dekat sama si Lastri ya, dan satu daerah juga ternyata. Sudah Bu, tadi tuh sudah saya telepon ibunya tapi nggak diangkat-angkat gitu. Mungkin lagi sibuk atau apa gitu. Tadi sudah saya SMS juga, kayak gitu kan. Nah, akhirnya karena kita takut kenapa-napa ya, dan karena ini indikasinya kesurupan, jadi kita meminta bantuan di masjid yang ada di seberang gang gitu kan. Nah, kebetulan yang nyari bantuan itu adalah aku gitu kan. Ke sana nih, gua ke sana kan. Nah, pas gua ke sana itu kayak kita gua nyari nih orang yang bisa kita mintain tolong gitu kan. Intinya itu kayak ustadznya atau kiainya yang ada di masjid sini lah ya, ulamanya yang ada di masjid sini gitu kan. Terus pas nyari ketemu nih di sekretariatnya masjid gitu, pokoknya di kantornya masjid itulah. Nah, pas itu ngomong dong, aku nih, Pak, saya boleh minta bantuannya dong? Enggak Pak, gini, kenapa Dek? Ya begini pokoknya aku jelasin lah ya kejadiannya bla 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 bla. Nah, langsung tuh, ya udah antarkan saya ke sana gitu. Udah dong, kita ke sana tuh ya. Kebetulan yang ngebantu tuh ada 3 orang. Jadi 2 orang ini masih muda, ya kayak remaja masjid gitulah ya, seusia aku atau di atasku berapa tahun itu. Nah, yang satu ini yang tadi ngomong antarkan saya itu tuh udah setengah baya gitu ya, sekitar 40-50 lah ya, kayak gitu. Udahlah, langsung berempat nyampe ke ke kos-kosan tuh. Nah, pas nyampe ke kos-kosan itu, keadaan itu udah nggak kondusif gitu. Jadi Lastri ini kondisinya tuh udah kayak bukan seperti Lastri gitu kan. Mukanya itu udah belepotan darah. Jadi kayak darah haidnya itu, darah haidnya itu kayak kan banyak banget ya. Gue juga masih bingung loh, aneh kenapa kok sampai
banyak yang berceceran gitu kan. Karena kan kalau orang normalnya head itu kan nggak sampai segitunya. Ini kayak model orang kayak ditusuk gitu loh, kayak darah segar ngocor gitu lah. Wah itu udah kayak, jadi mukanya Sari lagi, Lastri itu tuh udah kayak belepotan darah, jadi kayak tangannya itu udah nempel-nempel di mukanya gitu lah, jadi udah darah semua gitu. Terus ininya udah berceceran darah kemana-mana, padahal udah kita bersihin masih ada lagi gitu kan. Emang nambah-nambah kerjaan gitu kan, pikir gua kan, "Ah, ya Allah poneh iki ya Allah," sampai mikirnya kayak gitu kan. Nah terus gua tuh kayak ngomong gitu kan, nanya ke Sari gitu kan, di situ kan waktu itu ada Sari kan, kok bisa kok ngene gitu kan, kenapa bisa kayak gini, soalnya kan posisinya itu kan ikatannya si Lastri ini kan udah kelepas gitu kan dari Dipanya. Ya udah, Sari tuh cerita kalau tadi itu si Lastri tuh ngebrontak gitu kan tangannya, dan tiba-tiba itu Dipanya itu patah. Nah itu jadi langsung kayak tahu kan kalau Dipanya patah, terus habis itu kerudungnya itu masih nyangkut di sini, dan kayu Dipanya itu masih nyangkut di kerudungnya. Jadi dia tuh kayak ngabitin tangannya itu yang otomatis ngeberantakin semua barang-barangnya Lastri yang di kamar itu kan. Nah yang Pak Ustadznya itu tadi tuh kayak ngelihat si Lastri ini udah kayak, wah udah kayak speechless gitu ya. Wih, hari ikinya apa nih. Terus habis itu kayak berusaha untuk nyembuhin gitu ya, entah itu meruqyah, entah itu nyembuhin. Terus kita tuh semua tuh disuruh buat megangin Lastri gitu kan, buat disembuhin ya. Disembuhinnya ya kayak biasanya lah ya, kayak orang kalau mau nyembuhin kesurupan itu kayak dipencet-pencet bagian jempolnya, dipijit-pijit gitu. Nah si Lastrinya tuh teriak-teriak gitu kan. Terus habis itu dibaca-bacain apa itu kayak doa-doa gitu kan, ya kayak ayat kursi apa segala macam itu. Nah yang menjadi epicnya itu bukannya si makhluk yang ada di dalam Lastrinya itu tuh kayak takut kepanasan gitu, enggak, malah kayak ngejek gitu, kayak di apa itu, kayak ditiruin bacaannya, terus ketawa-ketawa gitu kan. Gak mempan kayak gitu-gitu. Wih epic kalau gua ngelihatnya itu kan. Si Pak Ustadznya itu tetap kayak bacain semampunya gitu sama anak buahnya itu, dua orang itu kan. Si apa namanya makhluk itu bilang, gak mempan. Lalu si Pak Ustadznya itu bilang, mau apa kamu? Apa yang kamu mau dari anak ini gitu kan. Si makhluk itu tuh cuma bilang gini, aku mau darah. Darah apa? Di sini tidak ada darah, kata Pak Ustadz kayak gitu. Aku mau darah dari anak ini. Anak ini setiap bulan, setiap hari, setiap minggu selalu memberikan aku darah segar, gitu bilangnya kan. Wih, kayak suaranya itu berat, bukan kayak suaranya si Lastri gitu kan. Kayak beda lah, kadang itu suara cowok, kadang suara kayak nenek-nenek, suara cewek, tapi tuh kayak suaranya itu berat banget gitu kan. Nah Pak Ustadznya bilang, jauhin anak ini, tinggalkan anak ini bukan duniamu. Si makhluk itu bilang, gak mau, aku mau anak ini punya darahnya sangat manis dan segar, gitu guys. Udah serem gak sih kalau aku ngomong? Nah terus si bu kosnya ini nanya kan, kenapa ini Pak, kenapa gitu kan. Si Pak Kiainya itu, Pak Ustadznya itu bilang, wah yang masuk ke anak ini itu bukan satu sosok Bu, ada 3-4 sosok gitu. Dan sosok ini itu emang udah suka sama si Lastri ini udah lama gitu. Dan sosok-sosok ini itu sepertinya penunggu di sebelah atau penunggu di makam gitu. Kemudian tuh Pak Ustadz atau Pak Kiainya itu nanya kan, gimana sih kronologi kejadiannya kok bisa sampai seperti ini gitu kan. Ya udah tuh jelasin satu persatu. Yang pertama ngejelasin kan aku, Yuni, Sari, karena kan awal mulanya ada di kita bertiga, kemudian Tika datang itu kan. Ya kita jelasin dari pas
ketemu sosok hitam itu, terus tiba-tiba sosok hitam itu 2 kali ketemunya, terus tiba-tiba kita menemukan bekas pembalutnya si Lastri yang masih ada darahnya itu udah terkoyak-koyak sampai busa-busanya atau apa itu ya keluar gitu dari pembalutnya itu, kemudian kita bakar gitu kan. Kita bakar, maksud kita bakar itu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus paginya itu Sari merintih kesakitan, terus sore itu tiba-tiba seperti ini. Ya gitu kita kayak ngejelasin secara runtut. Nah, langsung dong Pak Ustadznya bilang gini. Ya ini yang menjadi sumber masalahnya. Si pembalut ini kalian bakar, yang kedua si Lastri ini jorok gitu. Nah, dari kejorokannya ini yang membuat makhluk-makhluk itu tuh suka nempel ke Sari. Ke Lastri. Ini nih sering kebolak-balik ya, Sari sama Lastri ya, namanya hampir sama. Sering nempel ke Lastri karena kejorokannya si Lastri ini. Nah, si Pak Kiainya, Pak Ustadznya itu tanya kan karena kan Tika ini kan teman dekatnya si Lastri ya, udah berapa lama Mbak ini Lastri kayak gini gitu kan. Wah, udah lama Pak. Kan dulu itu kan dia satu kos sama saya Pak. Tapi karena dia ini anaknya jorok, saya tuh udah nggak betah. Akhirnya saya tuh pindah kos. Nah, terus dia tuh juga pindah kos. Nah, niat saya pindah kos tuh biar saya tuh nggak satu kos sama dia lah, karena dia tuh emang terkenal joroknya gitu. Terus dia pindah kos di sini. Saya kira mungkin dia berubah nih, karena emang kosnya kan di sebelahnya ada makam. Nggak taunya makin parah Pak, bilang gitu. Saya udah sering ngasih tahu ke dia buat dibersihkan, tapi dianya itu kayak mikirnya tahayul kayak gitu-gitu Pak gitu. Nah, si Pak Kiainya tuh Pak Ustadznya tuh bilang gini, ya ini nih akibat tidak bersih gitu kan. Kebersihan itu kan sebagian dari iman. Nah, kalau misalnya kalian gak bersih ya kayak gini, jadi sarang setan kayak gitu-gitulah intinya ya. Ceramah-ceramah dikit lah ya, ada tausiah sedikit gitu. Nah, kita kan shock ya, wih anjir si Lastri jorok banget gitu kan. Nah, udah tuh kayak mikir udah, wah harus gimana nih Pak, bisa nggak disembuhkan gitu kan. Bu kosnya bilang gitu. Wah, saya sudah nggak bisa ini kayaknya Bu gitu. Ini kayak bukan kemampuan saya, dan ini memang jin-jinnya ini kuat banget Bu. Mungkin kalau semisalnya orang tuanya datang ke sini itu bisa menyembuhkan si anak ini, dia bilang kayak gitu. Apa orang tuanya udah dihubungin? Nah, si Tika ngomong, sudah Pak, tapi nggak diangkat tadi sudah saya SMS juga supaya nelpon saya balik karena ada kepentingan urgent masalah Lastri, dibilang kayak gitu. Nah, pas kita ngobrol-ngobrol gitu kan, posisinya si Lastri ini kan masih kayak ngomong ngadep ke atas gitu kan posisinya kan diikat kan. Terus habis itu ngadep ke atas, terus habis itu bilang darah gitu terus kan sambil ketawa-ketawa. Nggak lama kemudian berontak lagi nih si Lastri gitu kan. Ikatannya yang di kaki ini lepas kan, yang di tangan itu kan dipegangin sama 2 muridnya si Pak Ustadznya ini kan. Berontak lagi, terus dia bilang darah gitu kan. Pergi kamu dari anak ini, pergi gitu kan. Nah, gak lama kemudian si Lastri ini berdiri. Abis itu dia melakukan adegan kayak gitu lagi, kayak tangannya itu diusap-usap kemaluannya itu, terus banyak darah itu, terus dijilat-jilat gitu. Nah, shock dong kita, teriak dong, ibu kos juga teriak, Lastri gitu kan. Langsung kita sekap gitu, kayak kita dekep gitu, tangannya kita dekep, terus kita tutup gitu kan pakai selimut, pakai apa, karena kan dia hampir kayak mau telanjang gitu, dan di situ tuh banyak cowok-cowok gitu kan. Terus kita kayak menutupin dia pakai selimut gitu. Nah, dia tuh kayak ditutupin gitu, kita kan kayak nutupnya tuh kayak apa ya, kayak kepompong gitu. Terus dia tuh kayak ketawa-ketawa darah. Wah, gue gak bisa ngekspresiin ya di sini. Gue harus pakai visualisasi gitu kan biar bisa mengekspresinya. Itu kayak di film-film kalau kalian tahu.
ekspresinya tuh kayak di film-film kayak epic banget gitu kan. Wah, terus si Pak Kiai ini bilang ini cepet Pak, cepet Bu, harus cepet orang tuanya kesini. Mungkin dengan cara orang tuanya kesini, orang tuanya datang, itu anak ini bisa sembuh. Mudah-mudahan bisa sembuh. Karena saya udah ngelihatnya itu kan Pak Kiainya, Pak Ustadznya ini kan agak-agak sedikit indigo kayaknya ya. Indigo ada apa gitu lah, punya punya ilmu, tapi ilmunya tuh nggak begitu kuat, nggak begitu hebat gitu loh, nggak begitu tinggi. Ya, dia bilang ini apa tuh rohnya atau roh atau apa sih, raga raga jiwa dan raga ya raganya si si Lastri ini kayaknya udah nggak di sini lagi gitu kan. Wah, bingung dong dengan omongannya si Pak Ustadznya kayak gini kan, kayak kita terus gimana nih Pak, gimana nih Pak, makanya cepet harus dihubungin. Qadarullah ya, tiba-tiba itu ibunya Lastri ini tuh telepon si Tika, diangkat tuh sama si Tika. Halo Tik, kenapa tadi kok telepon kenapa Lastri gitu kan. Bu ngapunten niki Bu, mending anu nek sakit jenengan mriki ngono langsung kan disaut ambek Bu Kose. Ibu mohon maaf Bu, kalau bisa cepat secepatnya datang ke kos-kosan ya Bu ya di Surabaya Bu. Nanti saya share alamatnya, saya kirim alamatnya lewat SMS gitu kan. Loh, kenapa Bu? Anakku lo kenapa? Iki sinten? Digituin kan. Ini siapa? Oh, saya ibu kosnya Bu. Mending ibu sama bapak kesini secepatnya nggih Bu. Soalnya anaknya ibu ini sudah ndak kondusif ini gitu kan. Sudah ndak karu-karuan gitu. Kaget tuh ibu sama bapaknya. Ibunya tuh kita tuh ngedenger kan soalnya kan di loudspeaker kan. Pak, Lastri, Pak gitu. Nah, tiba-tiba ibunya tuh ngedenger Lastri ini teriak-teriak gitu. Darah gitu kan. Si ibunya tuh, Pak cepet Pak, ayo budal di Surabaya. Nah, itu akhirnya mereka tuh berangkat ke Surabaya. Nah, ternyata tuh pas mau berangkat itu bis itu udah ada di jam 11 malam, itu nggak ada bis arah ke Surabaya. Jadi dia tuh nunggu pagi. Nah, nggak tahu kenapa ternyata mereka itu naik travel gitu. Apa ya, entah naik travel entah nyewa tetangganya yang punya mobil, gua nggak tahu, pokoknya cepet banget lah nyampe ke Surabaya itu kan. Nah, di situ tuh kayak Pak Kiainya, Pak Ustadznya itu kayak udah angkat tangan, terus dia bilang gini, Bu, saya minta izin untuk nyari bantuan ke teman-teman lainnya yang ada di masjid, siapa tahu ada yang bisa ngebantu. Itu posisinya jam berapa ya, jam 12 sampai jam 1 gitu lah malam. Ini anak buah saya, ini anak-anak saya suruh ke sini buat jagain gitu kan. Oh nggih Pak, saya minta tolong Pak, gini. Udah kan. Terus apa namanya, kayak kita tuh kayak berusaha untuk ngegantiin jagain si Lastri sama si Lastri gitu kan. Nah, posisinya waktu itu Lastri ini udah mulai kondusif lagi lah, udah mulai tenang gitu kan. Itu di subuh, kayaknya tuh setelah azan subuh, pas azan subuh itu kondisinya Lastri ini udah sadar. Nah, tiba-tiba itu dia bilang, kok akeh uang Tika gitu kan. Aku di mana Tik, badanku kok sakit semua ya, itu. Terus abis itu aku kenapa ya Tik ya, gak apa-apa, kamu gak apa-apa, wis istirahat tuh. Si Tika tuh gitu, tapi ngomongnya sambil nangis. Loh kok akeh uang, kok ono ibu bu kos gitu kan. Ndak apa-apa Nduk gitu kan. Maam ya gitu kan. Terus Momo, terus dikasih minum itu mau, tapi dikasih makan itu dia nggak mau, kayak nggak mau menerima makanan di dalam perutnya gitu kan. Awakku kok loro kabeh yo Tik, opo yo Tik yo gitu kan. Terus perutku sakit iki perutku. Ibu kos itu sambil nangis bilang, wis Nduk, bubuk wae yo, nek lapar mak ngomongon tak buat no bubur, tak beli no bubur saiki.
Terus si Lastri tuh cuma ngangguk-ngangguk, terus dia tuh gak lama dia tidur. Mungkin dia kecapean kali ya, tapi posisi badannya itu udah kayak apa ya, udah kayak enteng banget lah, kayak maksudnya tuh kayak badannya tuh beda gitu loh. Terus mukanya itu udah kayak pucet hitam gitu, kayak bibirnya kayak hitam-hitaman, terus matanya cekung apa segala macam kayak gitu-gitu. Kayak dalam 1 hari tuh udah drastis badannya tuh berubah kayak gitu guys. Dan kayaknya kita lanjut ke episode selanjutnya ya. Ini sudah 1 jam. Nantikan di episode selanjutnya. Sebelum kalian lanjut ke episode selanjutnya, jangan lupa disawer-sawer dulu dong kita biar tambah semangat. Oke?